Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi yang berjudul struktur pasar, persaingan baik parsial dan indeks konsentrasi. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu konsep dan definisi pasar. Konsep dan definisi pasar ini ada 3 poin. Yang pertama ada pasar. Nah, pasar ini contohnya adanya keterlibatan tempat bertemunya penjual dan pembeli, dan yang kedua ada dalam ekonomi yaitu mekanisme interaksi permintaan dan penawaran. Nah, dan yang ketiga, yang terakhir nih ada jenis pasar. Contoh ada barang, adanya jasa, adanya tenaga kerja dan modal. Elemen-elemen struktur pasar secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada jumlah penjual dan pembeli. Jumlah pelaku di pasar akan memenuhi tingkat persaingan jika penjual dan pembeli sangat banyak. Maka kekuatan masing-masing individu relatif kecil dan pasar cenderung bersaing sempurna. Sebaliknya, jika hanya ada sedikit penjual dan pembeli, maka salah satu pihak bisa memiliki kekuatan untuk memenuhi harga atau yang disebut dengan monopoli, oligopoli atau monopsoni. Yang kedua itu ada jenis produk atau disebut dengan homogen atau diferensiasi. Produk yang homogen berarti barang atau jasa yang ditawarkan relatif sama tanpa perbedaan kualitas, merek atau fitur, misalnya beras dan gula. Sedangkan diferensiasi produk terjadi ketika barang atau jasa memiliki ciri khusus atau ciri khas, kualitas atau merek tertentu yang membuatnya berbeda di mata konsumen, misalnya seperti pakaian bermerek ataupun handphone. Yang ketiga itu ada hambatan masuk atau keluar pasar. Hambatan ini berupa kesulitan atau kemudahan bagi perusahaan baru untuk masuk. Hambatan tinggi dapat berupa kebutuhan modal pasar, regulasi pemerintah, teknologi yang kompeten, atau hak paten. Jika hambatan rendah, perusahaan baru lebih mudah masuk dan keluar dari pasar hingga persaingan lebih ketat. Saya akan melanjutkan materinya. Materinya ialah informasi pasar. Informasi pasar adalah segala data, pengetahuan, dan sinyal yang berkaitan dengan kondisi permintaan, penawaran, harga, serta perilaku konsumen dan pesaing di pasar. Terdapat jenis-jenis informasi pasar. Pertama ialah informasi harga, adalah perubahan harga barang atau jasa. Kemudian ada informasi permintaan, adalah tren konsumsi kebutuhan masyarakat. Kemudian ada informasi penawaran, adalah jumlah barang yang tersedia, stok atau produksi barang. Kemudian ada informasi distribusi, adalah jalur pemasaran dan strategis biaya logistik. Kemudian ada beberapa manfaatnya, ialah membantu produsen menentukan harga jual. Kemudian ada menentukan strategi promosi dan distribusi. Kemudian ada mengurangi risiko kerugian karena kelebihan atau kurang produksi, dan memudahkan konsumen untuk membandingkan harga. Yang kedua ada kontrol harga oleh produsen. Kontrol harga adalah upaya produsen mengendalikan harga barang atau jasa agar tetap stabil, menguntungkan, dan sesuai strategi pemasaran untuk kontrol harga. Penetapan harga atau pricing strategi, misalnya harga penetrasi lebih murah untuk menarik pasar, harga premium lebih tinggi untuk menunjukkan kualitas, atau harga kompetitif mengikuti pasar. Diskon atau promosi adalah untuk meningkatkan penjualan atau menghabiskan stok. Kemudian ada diferensiasi produk, adalah menciptakan variasi kualitas untuk kemasan untuk membedakan harga. Kemudian ada kartel atau ilegal di banyak negara, yaitu sekelompok produsen bersepakat menentukan harga tertentu. Kemudian ada tujuan dari kontrol harga, yaitu menjaga kestabilan pasar, menghindari kerugian akibat fluktuasi, mendapatkan keuntungan optimal, dan menguasai pangsa pasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat dan konsep persaingan parsial. Ini adalah suatu bentuk persaingan di mana sebagian kondisinya bersifat kompetitif, sementara sebagian lainnya bersifat monopoli atau oligopoli. Ini berarti pasar tidak sepenuhnya bebas, seperti persaingan sempurna, tetapi juga tidak sepenuhnya dikuasai oleh satu atau segelintir perusahaan. Contoh yang disebutkan adalah industri telekomunikasi dan pasar minyak goreng.
industri telekomunikasi. Meskipun ada beberapa pemain besar atau oligopoli, mereka tetap bersaing untuk menarik pelanggan dengan menawarkan berbagai paket data dan layanan yang menunjukkan adanya elemen kompetitif. Pasar minyak goreng, yaitu pasar ini seringkali dikuasai oleh beberapa produsen besar, tetapi mereka masih harus bersaing dalam hal harga, promosi, dan kualitas produk. Persaingan parsial atau partial competition adalah suatu bentuk persaingan di mana sebagian kondisinya bersifat kompetitif, sementara sebagian lainnya bersifat monopoli atau oligopoli. Ini berarti pasar tidak sepenuhnya bebas, seperti persaingan sempurna, tapi juga tidak sepenuhnya dikuasai oleh satu atau segelintir perusahaan. Contoh yang disebutkan adalah industri telekomunikasi dan pasar minyak goreng. Baik, selanjutnya yaitu industri telekomunikasi. Meskipun ada beberapa pemain besar atau oligopoli, mereka tetap bersaing untuk menarik pelanggan dan menawarkan berbagai paket data dan layanan yang menunjukkan adanya elemen kompetitif. Kemudian pasar minyak goreng. Pasar ini seringkali dikuasai oleh beberapa produsen besar, tetapi mereka masih harus bersaing dalam hal harga, promosi, dan kualitas produk. Kemudian tingkat persaingan. Materi ini juga membagi tingkat persaingan menjadi 3 kategori yang menunjukkan bagaimana tingkat kompetisi dapat mempengaruhi struktur pasar. Yang pertama yaitu sedikit persaingan atau oligopoli. Ini terjadi ketika hanya ada sedikit perusahaan yang menguasai sebagian besar pasar. Mereka memiliki kekuatan pasar yang signifikan dan persaingan cenderung terbatas. Kemudian yang kedua, cukup persaingan, yaitu pada tingkat ini ada lebih banyak pemain di pasar tetapi mereka membedakan produk atau layanan mereka atau diferensiasi produk untuk menarik pelanggan. Pesaing terjadi bukan hanya pada harga tetapi pada fitur, kualitas, dan merek. Kemudian pasar persaingan. Kemudian yang ketiga, banyak persaingan. Mendekati persaingan sempurna. Ini adalah kondisi di mana ada banyak sekali perusahaan yang menawarkan produk yang mirip atau homogen. Tidak ada satupun perusahaan yang memiliki kekuatan pasar yang signifikan sehingga persaingan sangat ketat dan harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Kondisi ini mirip dengan pasar persaingan sempurna, di mana semua perusahaan adalah fringe takers. Secara ringkas, persaingan parsial menunjukkan bahwa dunia nyata jarang sekali memiliki pasar yang murni sempurna atau murni monopoli. Sebaliknya, sebagian besar pasar merupakan campuran dari keduanya yang mencerminkan berbagai tingkat persaingan. Baik, selanjutnya kita akan melanjuti materi yaitu indeks konsentrasi, di mana indeks konsentrasi ini adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan dalam ilmu ekonomi industri untuk melihat sejauh mana pangsa pasar dikuasai oleh sejumlah perusahaan besar dalam suatu industri. Nah, di mana jika pangsa pasar terkonsentrasi pada sedikit perusahaan, berarti pasar cenderung oligopoli atau bahkan monopoli. Nah, jika pangsa pasar tersebar merata pada banyak perusahaan, maka pangsa cenderung berkompetitif. Nah, adapun tujuan indeks konsentrasi ini, yang pertama yaitu menilai struktur pasar, di mana apakah pasar bersifat persaingan sempurna atau persaingan monopolistik, oligopoli, atau monopoli. Selanjutnya kita akan membahas contoh kasus pembahasan indeks konsentrasi menggunakan concentration ratio dan Herfindahl-Hirschman index, di mana rumus rasio konsentrasi atau CRN adalah persentase total pangsa pasar dari N, yaitu perusahaan terbesar dalam suatu industri. Sedangkan rumus indeks Herfindahl-Hirschman atau HHI adalah jumlah dari kuadrat pangsa pasar setiap perusahaan dalam industri, yaitu HHI sama dengan S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat dan ditambah SN kuadrat, di mana S adalah pangsa pasar perusahaan. Berikut adalah contoh kasus penyelesaian pembahasan indeks konsentrasi menggunakan concentration ratio dan Herfindahl-Hirschman index untuk mengukur tingkat konsentrasi pasar. Nah, saya akan memberikan salah satu contoh sederhana ataupun langkah-langkah perhitungan dan interpretasi. Contoh kasusnya, misalkan dalam industri smartphone di suatu negara terdapat 5 perusahaan besar yang menguasai pasar dengan pangsa pasar, yaitu yang pertama ada perusahaan A 40%, perusahaan B 25%, perusahaan C 15%, perusahaan D 10%, dan perusahaan E 10%. Nah, kita di sini akan menghitung CR4 atau correlation ratio untuk 4 perusahaan terbesar dan HHI untuk meningkatkan tingkat konsentrasi pasar. Yang pertama, untuk perhitungan correlation ratio atau CR4 itu kita akan mengukur total pangsa pasar dari 4 perusahaan terbesar. Yang pertama, untuk itu kita akan mengidentifikasi 4 perusahaan dengan pangsa pasar terbesar, yaitu ada perusahaan A 40%, perusahaan B 25%, perusahaan C 15%, dan perusahaan D 10%. Maka selanjutnya kita akan menjumlahkan pangsa pasar mereka,
yaitu CR4 sama dengan 40% ditambah 25% ditambah 15% dan ditambah 10% sebesar 90%. Nah, maka selanjutnya akan kita interpretasi. CR4 sama dengan 90% menunjukkan bahwa 4 perusahaan terbesar menguasai 90% pasar. Ini mengidentifikasikan pasar yang sangat terkonsentrasi, cenderung ke arah oligopoli karena sebagian besar pangsa pasar dikuasai oleh sedikit perusahaan. Selanjutnya masuk ke dalam perhitungan Herfindahl-Hirschman Index atau HHI. HHI dihitung dengan menjumlahkan kuadrat pangsa pasar setiap perusahaan dalam persentase. Yang pertama, kita akan ambil pangsa pasar masing-masing perusahaan, lalu akan kita kuadratkan. Yang pertama ada perusahaan A 40 pangkat 2 atau 40 kita kuadratkan sebesar 1600, perusahaan B 25 pangkat 2 625, perusahaan C 15 pangkat 2 225, perusahaan D 10 pangkat 2 100, dan perusahaan E 10 pangkat 2 100. Selanjutnya, untuk menghitung HHI, kita akan menjumlahkan semua hasil dari kuadrat perusahaan tersebut, yaitu total HHI yang diperoleh adalah sebesar 2650. Selanjutnya, interpretasi. HHI sebesar 2650 menunjukkan pasar dengan konsentrasi tinggi, yang dimana HHI lebih besar dari 2500 menurut pedoman umum. Ini mengidentifikasikan bahwa pasar smartphone mendekati struktur oligopoli, di mana beberapa perusahaan besar memiliki pengaruh yang sangat signifikan, tetapi tidak sepenuhnya monopoli. Selanjutnya bisa kita analisis dan kesimpulannya, CR4 sama dengan 90% menunjukkan bahwa pasar sangat terkonsentrasi dengan 4 perusahaan menguasai hampir seluruh pasar. Ini bisa diartikan bahwa persaingan terbatas dan perusahaan besar memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga atau strategi pasar. Dan HHI 2650, nilai ini menegaskan bahwa pasar memiliki tingkat konsentrasi tinggi, mendekati monopoli, tetapi masih ada beberapa tingkat persaingan antara perusahaan besar. Nah, implikasinya dalam industri ini, perusahaan kecil di luar 5 besar tadi memiliki pangsa pasar yang sangat kecil. Dari total 100% dikurang 90% sama dengan 10%, sehingga sangat sulit untuk bersaing. Di mana hambatan masuk kemungkinan sangat besar, yaitu adanya biaya, merek, ataupun skala ekonomi. Baik, jadi kesimpulan dari materi kami ini yaitu struktur pasar menggambarkan tingkat persaingan dalam suatu industri, mulai dari pasar, persaingan sempurna, hingga monopoli, persaingan parsial digunakan untuk menganalisis dampak perubahan ekonomi pada sebagian kecil pasar tanpa mempertimbangkan keseluruhan sistem ekonomi. Nah, sementara itu indeks konsentrasi seperti CR4 ataupun CR4 dan HHI digunakan untuk mengukur seberapa besar dominasi perusahaan besar dalam suatu industri. Ketiganya memberikan gambaran penting tentang dinamika pasar, perilaku pelaku usaha, serta membantu dalam pengambilan keputusan, kebijakan dan regulasi persaingan usaha. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.